ketika Pak Ardiansa maju, kemudian Pak Kasmidi maju, kemudian ada lagi yang lain maju, mereka sudah prediksi bahwa kalau partai politik saya berani prediksi Gar, Iya. karena di Kutai Timur ini dalam sejarahnya kan siapa yang jadi penguasa, Jelek. partai kita menang. Oke baik, malam ini kita podcast Bagai Samaha sebenarnya nih. Bercerita tentang apa saja yang bisa kita ceritakan di podcast ini sambil menikmati kopi. Apalagi saat ini kan dingin-dingin ini. Iya Gar? Iya. Itu di dalam itu apa itu Gar? Rokok om. Oh rokok. Ayo. Jangan. Enggak apa-apa, berapa aja. Santai aja kita kan. Itu. Gar. Ya kemarin kan kita podcast main-main tuh. Ternyata responnya banyak. Makanya malam ini Om ajak podcast lagi. Kita bercerita apa saja. Atau mungkin Sugar bisa bertanya kepada Om bertanya kepada Sugar, ya kan? Ya, Saling bertanya-tanya. padahal tiap malam di sini ya. Ya, padahal tiap malam di sini. belakang. Iya, tidak apa-apa itu luar biasa. Apa yang mau ditanyakan ini, Gar? Apa yang Masalah budaya. budaya? Saya juga nggak terlalu menguasai sih masalah budaya ini. Ya, Cuman senang aja Senang. nikmati. Ya, nah, kayak tari gitu. Sate. biasanya penikmat budaya itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan sebenarnya, katanya. ya kan? Karena yang menyaksikan kreasi dari budaya itu kan bukan pikiran, tapi rasa. Iya betul. Nah, perpaduan antara rasa dan pikiran ini yang tidak sembarang dimiliki orang. Itu Gar. Ya, termasuk Sugar ini kan. Orang-orang filsafat itu kan begitu Gar. Tidak tuntas filsafat. Filsafat apa Gar? Banyak sih. Karena pernah ikut di HMI juga kan. Nah, di situ Pernah yang ikut dia. ya, Ya. situ yang kenal filsafat saya. Caranya bagaimana? Keras aja kan? Kencang aja kah? Oh lanjut aja. Kan kita harus bertanya kepada operator. Siapa tahu suara. Oh main feeling. Cerdas. Iya. Diajari Gar. Jadi anak-anak muda itu kalau tidak diberikan pengalaman, dia akan kehilangan jejak nanti. Harus diberikan. Kan saya tidak sebut nama kan? Iya. Waduh. Nah, kita offside kita kalau sebut nama. Sudah dikasih ruangan orang studio kan tempat berkarya. Memang anak muda itu harus diberi ruang, Mbak. Jadi jangan tidak diberi ruang, ya termasuk di dunia politik, ya kan? Kalau anak-anak muda ini selalu dibatasi, ya kapan negara ini bisa maju? Wah, nyaman juga berokok ini kan? Sambil pakai saham. Ya pas sudah nih Om. Apa itu? Kan di kayak yang ada grup kita ikutnya kan rame bicara masalah isu ini itu politik ya kan. Oh di grup anu itu kutip kontemporer. Ya sebenarnya grup itu bagus sih. Artinya apa yang disampaikan atau ditulis teman-teman di situ kan itu untuk mengekspresikan keresahan mereka, ya kan? Terkait dengan daerah kita. Hanya memang kadang juga semua apa yang dilihatnya itu dipandangnya salah, tapi kan tidak semua juga salah gitu. Namanya pembangunan itu kan berproses kan. Mungkin ada mau lebih khusus mungkin ya. Kalau persoalan lebih khusus itu, nah itu saya Om tidak tahu kan. Iya kan. Belum udah pernah cerita. Iya, masalahnya mereka ngomong. Mungkin ada baiknya juga kawan-kawan yang di grup itu yang sering nulis, yang sering komentar itu kita undang di podcast ini gitu kan. Iya betul.
apakah mereka sama vokalnya ketika dia kita live kan di podcast ini atau bagaimana, karena kan namanya tulisan itu kan ruang hampa, ya kan. Bisa copy paste kan. Nah itu dia bisa juga, ya kan. Yang kasihan itu kan seperti apa isu kakao, itu aja terus diulang-ulang. Sebenarnya banyak isu yang menarik yang bisa dikritisi di situ terkait dengan infrastruktur jalan yang amburadul betul-betul. Iya. Kasihan tuh. Jadi Kutim ini kan bukan hanya kota Sangatta kan. Betul. 18 kecamatan. 18 kecamatan. Lumayan juga sih sekarang nih. Daerah Kobun maju saya lihat. Dia kayak Sangatta 2005 dulu ramai. Kobun ya? Iya, sekarang. Ya Bangunan toko udah mulai bagus ya, tertata. Mulai padat. Kalau tertatanya saya belum tahu ini. Iya, kan? Gimana tertatanya kan. Cuman ya agak sudah mulai padat. Nah, itu artinya kalau sudah banyak orang yang jualan itu ekonomi sudah bergeliat. Itu salah satu indikator. Setelah yang di daerah makan ya kita tahu wow kan main rame ini kan. Ya wow beberapa tahun terakhir ini memang luar biasa sih. Kemudian jumlah penduduknya juga semakin banyak, ya kan. Di sisi lain di Wahau itu dekat dengan Berau. Jadi akses untuk jualan mereka, ya kan, apalagi para penjual-penjual di pasar itu dekat dengan Berau. Ya mudah-mudahan jalannya juga bagus. Tapi kalau Berau jalan dari Wahau ke Berau itu kan jalan nasional itu. Iya. Kan? Tugasnya pusat itu ya. Yang menarik itu sebenarnya isu di Jalan Melupan itu. Jalan Melupan ya. Iya. Itu hampir setiap tahun loh itu kasihan. Dari dulu saya rasa itu. Iya kan? Cuman di situ bingungnya kita kan. Itu jalan apakah itu jalan Kubata atau jalan apa sih namanya itu? Holding nggak? Oh. Ya punya yang dilewati perusahaan sawit. Enggak, yang dilewati perusahaan nih. Batu bara. Apa sih lain perusahaan kayu kan di sana. Oh, HTI. Iya, HTI. Itu jalan HTI kan. Kayaknya jalan HTI ya. Kayaknya bukan tuh, itu jalan daerah juga itu kan, dia kan menyambung dari kalau kita lewat Samarinda lewat situ kan mau ke Morabengkal. Saya dengar tuh kayak saya pernah Pak lihat penjelasan Bang Iran dulu itu kan. Jalan HTI. Pokoknya itulah jalan itu karena agak susah gitu nah. Oh. Nah, saya kurang paham juga di mananya kah gitu kan. Oh, jalan HTI yang belum dilepas begitu. Mungkin kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kan begini kan, tidak ada masalah itu yang tidak bisa disolusikan. Cuma itu kan jalan keluar kecamatan lah. Dan itu jalan satu-satunya. Iya, betul. Iya kan? Untuk Samarinda, tapi kalau untuk ke Sangatta kan lewat Rantopulung. Rantopulung dia. Ya itu mudah-mudahan enggak cepat baik juga kan. Iya sih, apa ya, memprihatinkan memang. Jalan Rantopulung itu kan jalan daerah kok dijadikan jalan hauling. Masalahnya itu kan akses satu-satunya kecamatan gitu, untuk ke kota Sangattanya kan. Nah yang di Melupan itu loh Gar, seharusnya itu kan bisa kolaborasi loh itu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Apalagi kan ada anak Kutai Timur gitu loh. Iya. Di Komisi 5 itu. Nah, kalau saya tidak salah dengar itu isunya itu ada sekitar 32 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah pusat itu untuk membantu memperbaiki akses jalan di daerah. Nah, yang saya tidak tahu apakah pemerintah daerah kita ini menangkap peluang itu untuk berkoordinasi dengan teman-teman di DPR RI, khususnya di Komisi 5 atau bagaimana. 32 triliun loh kan? Banyak. Maksudnya ya tidak mungkin juga 32 triliun itu digelontorkan di Kutim kan. Dari 32 triliun itu kalau bisa dapat 500 miliar kan lumayan tuh.
5 triliun kita ini kayak dapat Hah? dengar. Nah itu APBD kan. Iya. Itu APBD. Ini kita bicara di luar konteks APBD. Karena kalau kita hanya berpatokan kepada APBD itu tidak bisa mengclearkan persoalan infrastruktur jalan yang ada di daerah kita ini, Kutai Timur. Jadi memang dibutuhkan jaringan oleh seorang pemimpin di daerah ini agar supaya bisa menarik dana-dana di luar APBD itu agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur jalan. Makanya ada yang menarik kemarin yang di podcast kita itu kan yang sama ketua Ansor itu. Ya, Kalau sudah memang nggak bisa perbaiki jalan, jangan tambah dirusak. Nah, jadi kan kenapa harus setiap tahun kita itu aja berkutat masalah? Kan seharusnya tahun ini sudah bangun jalan, tahun depan mungkin kita bangun infrastruktur lain kah apa kan? Ini malah apa ya? Dibarter rugi lah kalau saya bilang kan. Silakan perusahaan lewat jalan terus, cuman dibaikinya batu merah, lapis batu merah. ya. Jalan yang dulu dibangun aspal hilang. Coba dibelikan batu gajah dari Palu. Wah, tolong. Itu kan enggak. Aduh. Seharusnya bukan lagi dibangun jalan ini. Biaya-biaya kita ini nanti entah itu bangun rumah sakit di tiap kecamatan nanti kan Betul, kan maju juga. betul. Ini kan kalau berkutat di situ dan IKN ini Ya. sudah masuk ke IKN, masa daerah kita Nah, kayak tidak ada dibangun sama sekali. ya saya selalu bilang bahwa memang pembangunan itu berproses. Tetapi kan ini yang kita alami ini kan prosesnya sudah terlalu panjang kan. Itu sudah. Tuh, jadi kita mau bilang ada kelambanan dari pemerintah daerah, tapi mereka selalu mengatakan APBD kita ya hanya sekian. Nah, maksud saya adalah APBD is okay, tetapi kan ada dana-dana lain Betul. yang bisa kita tarik ke daerah ini. Gitu. Jadi ada keberanian untuk membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat. Kita kan punya anggota DPR itu di pusat tuh. Ya nantilah nunggu pilkada kita dengar lagi mereka buka ruang kan Om. Ya, Biasanya. biasa ya namanya kampanye itu sudah begitulah rumusnya kan. Nanti tiba-tiba muncul di rumah kita. Tidak apa-apa kan, biasa aja. Kampanye itu biasa memberikan janji manis kepada masyarakat agar dipilih, ya kan. Nah maksud saya begini loh, ya apa yang dijanjikan itu betul-betul dilaksanakan, walaupun masih sekitar 30%. Tapi sudah ada perkembangan bagus loh kan. Iya. Ini kan tahun ini kan ada namanya proyek multi years itu. Iya. Ya mungkin itu salah satu juga solusi agar supaya infrastruktur jalan di kecamatan-kecamatan itu bisa bagus, Gar. Ada yang menarik tuh saya lihat tuh ada berapa sudah sudah mulai mau jadi sudah jadilah rumah sakitnya ini. Mungkin entah kapan peresmiannya kan. Kayak di daerah Muara Bengkal ya. Oh, rumah sakit aneh. Terus di Bengalon saya lihat cuman belum juga di Ano kan. Iya. Ya, jadi kan memang kebutuhan dasar masyarakat itu kan ya termasuk fasilitas kesehatan, Iya, rumah sakit, betul. kemudian Betul. jalan, kemudian air minum, kemudian listrik. Iya. Itu saja dulu yang fokus diperhatikan. Nah, dengar itu. Iya kan? Atau caleg-caleg dengar juga nih itu konkret itu untuk Ya. kuting. Untuk tim itu aja sebenarnya 4 itu. Itu aja dulu. Infrastruktur jalan, kemudian air minum, Ya. air minum, kemudian listrik, iya kan? Kemudian fasilitas kesehatan. Iya. Kalau ini sudah bagus terpenuhi dengan baik, baru kita beralih ke hal-hal lain. Pendidikan ya. Itu. Jadi jangan lagi menjanjikan sesuatu yang
tidak mungkin kita lakukan. Walaupun sebenarnya politik memang sudah begitu. Nah ini yang harus dirubah. Kayak cuma menarik pembahasan podcast kita ini, kayak kemarin baru-baru ini Kak Agus Riansah kan soal politik uang. Ya, Menarik. jadi kita angkat isu-isu. Nah, terkait dengan itu juga Gar ya. Politik, money politik itu. Iya, money politik. Iya kan? Nah, kalau Pak Agus menyatakan kan bahwa salah satu indikasi seorang anggota DPR itu menggunakan money politik kalau ditetapkan secara hukum. Hanya pertanyaannya kan tidak semua bisa ditangkap tangan, Gar. Memang pernah ada, kan udah tahu di 2000 pemilu berapa itu ada salah seorang yang ditangkap tangan dan dicoret namanya. Nah saya pikir juga itu Gar, karena pengawasannya lemah, ya kan? Betul. Saya tidak tahu apakah memang lemah atau sengaja dilemahkan. Nah, iya. Iya kan? Kita nggak tahu, orang politik kan lebih Nah itu dia kan. gaya daripada kita. Iya. Aduh. Jadi ya ada seorang yang pernah ngomong sama saya begini, kalau kau mau menang di politik, pertarungan politik maksudnya, lebih baik kau curang duluan daripada kau dicurangi. Tapi kalau itu yang dipakai, Gar, rusak demokrasi kita nih. Rusak memang. Kayak ini sekarang kan, saya bingung juga ya, demokrasi gimana gitu. Karena ya demokrasi untuk orang yang punya akses lah. Ya. Nah akhirnya apa yang terjadi ya seperti kan baru-baru ini kita baca tuh persoalan utang Pak Anies Baswedan itu kan. Iya. 50 miliar. Itu kan digoreng itu di media kan. Tetapi ya saya lihat bahwa itu salah satu strategi politik lawan Anies untuk mendegradasi Anies itu sendiri. Saya tidak yakin Pak Anies itu punya utang. Iya. Apalagi dengan pembuktian kan, bahwa memang dia tidak punya itu, dan ketika dia menang ya dianggap lunas. Tapi kira-kira menaiknya nih kalau kita bahas itu kan nasional lah, itu kan Jakarta. Kalau untuk Kabupaten Kutim ini, menurut ini kan orang politik lah, orang aring. Saya yang selalu jadi perdebatan ramai ini kan banyak sekarang ya. Oke lah sekarang nih sebutnya ASKB lah Om ya. Ya, enggak apa-apa. Itu masih sama-sama. Cuman sudah ada mulai yang prediksi ini. Ketika mereka pisah ini. Nah. Ya. Wajar aja, namanya prediksi orang-orang itu kan itulah hasil pemikiran dia, tetapi ya prediksi juga jangan yang subjektif. Kita harus objektif. Om juga banyak mendengar itu bahwa ketika Pak Ardiansyah maju, kemudian Pak Kasmidi maju, kemudian ada lagi yang lain maju, mereka sudah prediksi bahwa yang menang adalah ini. Kita tidak usah sebut nama, teman-teman juga sudah tahu itu. Hanya saya bilang kita ini terlalu sering mendahului takdir Tuhan. Iya kan? Betul. Seakan-akan dia yang menentukan bahwa ini yang menang. Belum tentu apa yang disampaikan itu si A yang menang, atau si B yang menang, atau si C yang menang gitu. Tergantung dari tim mereka. Tergantung dari kekuatan mereka untuk mendekati rakyat. Iya. Jadi bukan ditentukan oleh si A, si B, si C. Kalau dia sudah bekerja keras dan atas izin Tuhan, atas izin Allah, ya pasti dia yang jadi bupati.
bukan karena prediksi Om misalnya kan. Kalau partai politik saya berani prediksi Gar, Iya. karena di Kutai Timur ini dalam sejarahnya kan siapa yang jadi penguasa, Jelek. partai kita menang. Tapi kayaknya menarik ini Om. Kenapa lebih parpol ya? Kita cuman yang saya lihat ini yang stabil lah. Stabil. Itu kan yang Golkar Ya. kan. Nah sekarang kan tandem ini kan sama PKS ini. Ya. Jadi siapa itu kelihatannya posisinya tuh? Jadi saya tuh memprediksi berdasarkan sejarah. Sejarah Betul. perpolitikan di Kabupaten Kutai Timur ini. Kita ingat bahwa ketika Pak Mahyudin jadi wakil bupati, kemudian beliau jadi bupati, Golkar menang. Ya kan? Nah, kemudian ketika berlanjut di periode selanjutnya Pak Isran jadi bupati, Demokrat yang menang. 5 kursi kan? Iya. Lalu kemudian ketika zaman Pak Ismu, Ibu Nce, ya kan? P3 yang menang. Ditambah dengan Nasdem, termasuk partai pemenang karena dia masuk 3 besar. Nah, kalau saya melihat ke depan ini, ya bukan berarti saya juga mendahului takdir Tuhan, ya kan? Bukan, tetapi ini kan prediksi berdasarkan sejarah. Analisis kita lah. Iya, analisis saya berdasarkan sejarah ya. Kalau saya melihatnya Golkar yang menang. Gitu ya. Golkar yang menjadi ketua DPR di Kabupaten Kutai Timur ini. Itu indikasinya banyak. Ya kan? Hanya kan kalau kita membuka strategi-strategi yang partai lakukan kan sangat tidak enak juga, tidak elok, tidak etis. Tidak etis, iya kan. Kalau Demokrat juga punya peluang besar dengan catatan bahwa caleg-caleg Demokrat itu berani menjual program-program Haji Irwan yang sudah masuk di Kutai Timur. Memberikan bukti bahwa ya kami sudah datang. Seperti apa yang dikatakan Kahil di podcast ini. Kalau Gerindra Om, gimana itu? Kalau Gerindra ini kan hubungannya ada digadang-gadangkan ketumnya jadi presiden kan? Ya. Calon presiden kan? Begitu. Ya, jadi kalau saya lihat maksudnya ekor jas. Pak Prabowo ya. Iya, maksudnya kalau Prabowo Iya. jadi presiden, dicalonkan sebagai presiden, Gerindra di sini akan mendulang suara. Tidak juga pengalaman tahun kemarin. Mungkin ada pengaruhnya lah. Iya kan, tidak ada pengaruhnya. Karena politik nasional itu berbeda dengan politik di daerah. Orang tidak melihat siapa di sana, orang melihat siapa di sini. Betul. Iya kan? Jadi Gerindra peluangnya ada juga ya. Kalau peluang menangnya Gerindra, ada dapat kursi lah. Iya kan, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia menang. Iya. Karena dalam sejarahnya juga Gerindra di Kutim ini belum pernah menang. Kalau dikaitannya dengan Prabowo jadi calon presiden, lah waktu kemarin bertarung dengan Pak Jokowi, Gerindra hanya dapat berapa kursi? 3 kan, kalau nggak salah. Iya. Iya, mungkin saya. Iya kan, dapat 3 kursi kalau nggak salah, 3 kursi aja kan. Padahal itu sebenarnya peluang yang bisa dilakukan oleh caleg-caleg Gerindra yang ada di daerah agar supaya efek ekor jas yang orang-orang politisi, elit-elit politik sebutkan itu bisa mereka dapat, tapi kan ternyata tidak. Artinya bahwa teman-teman caleg ya, atau yang mau jadi caleg itu tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Demokrat bisa masuk dalam jaring pengamatan kita sebagai partai pemenang kalau dia bisa memanfaatkan program-program Haji Irwan yang telah digelontorkan di Kabupaten Kutai Timur. Banyak sudah itu. Dan itu banyak. Iya kan? Tinggal mereka aja lagi. Nah, tinggal bagaimana mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyampaikan bahwa ya kita sudah datangkan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kalau hanya itu dilihat saja, ibarat makanan di atas meja, ya kan?
kita tidak promosikan makanan itu kepada pembeli, dikatakan ini warung, ya kan? Ya susah juga masyarakat untuk membelinya, gitu. Apalagi kalau yang menjualnya hao-hao, ya maksudnya tidak fokus untuk menjual program itu. Itu kan. Ya, ramai saya lihat ini dari isu politik itu berpengaruh juga antara pergantian jabat, entah itu ada hubungan atau enggak kan kita. Saya senang lihat aja gitu kan perdebatan kayak gitu kan. Oh iya. Kemarin ya. Persoalan pergantian Pergantian kepala SKPD Ya. itu bukan pergantian sebenarnya, pelantikan sebenarnya. pelantikan. Iya. Iya. Jadi kan memang kemarin itu banyak yang masih istilahnya apa itu Gar itu? Pejabat yang belum definitif itu apa istilahnya itu Gar? Enggak paham saya Aduh. selama ini. Lupa nih Om nih. Terlalu tua sudah kan. Jadi belum definitif sebagai kepala dinas misalnya kan dilakukan pergantian. Sebenarnya ya secara apa ensik ada pengaruhnya terkait dengan politik, partai politik itu tidak ada. Kemungkinan besar ada pengaruhnya terkait dengan pertarungan pilkada. Nah, kemungkinan. Iya. Tapi kan kalau kita menjustifikasi itu sebagai sebuah strategi itu salah juga kita Gar. Ini hanya perkiraan aja. Iya, kita hanya perkiraan. Iya. Karena ya ini berdasarkan pengalaman juga bahwa tidak semua juga kepala dinas yang diangkat oleh si A misalnya itu betul-betul bisa memperjuangkan bupati agar supaya kelak akan menjadi bupati lagi, enggak juga. Itu hanya ya namanya Kutai Timur. Saya sebutnya Kutai Timur ini Gar ini unik dan dinamis sekali diskusi-diskusi seperti itu di warung kopi. Ya kan? Nah diskusi-diskusi itu seperti itu kalau kita angkat di podcast kan menarik juga kan? Ya kan? Betul. Agar supaya dia tidak dia tidak hanya sekedar diskusi tapi tidak dilihat oleh banyak orang. Kalau di tempat kita ini kan dilihat banyak orang. Ya. Itu maksudnya Gar. Oh ternyata ada yang terjadi seperti ini, ada yang terjadi seperti ini. Kalau diskusi warung kopi itu kan ya sebatas di situ saja. Iya betul. Cuman lebih gimana ya di warung kopi itu? Lebih berani mereka. Iya. Ini. Tidak apa-apa, saya suka juga begitu. Kalau di podcast ada yang berani begitu silakan. Kayak di film, wah ini rancangan mafia nih begini. Iya. Luar biasa ya. Iya. Mungkin yang bicara di kayak mungkin setara dengan Rocky Gerung mungkin kadang-kadang ada mungkin. Iya. Itu bagus saja. Bahwa demokrasi itu bisa berjalan dengan baik Gar kalau di situ ada terjadi pertengkaran pemikiran. Iya kan? Itu bagus Om. Kalau pemikiran teman-teman yang ingin ngomong itu dipasung, tidak ada gunanya kita berdemokrasi. Ya kembali lagi ke zamannya Pak Harto dulu kan. Mantap, jadi pertengkaran pikiran untuk menjaga demokrasi. Pertengkaran pikiran itu harus dijaga itu agar supaya demokrasi ini dinamis. Gitu. Jangan karena misalnya begini Gar. Apa tuh? Rokok Gar? Oh, apa kita berokok Gar? Ini kan podcast kita ini podcast apa Kesamaha. Kalau dalam bahasa Bugis juga saya bisa berikan judul nanti podcast bunga-bunga. Mantap itu. Podcast bunga-bunga itu podcast main-main. Tetapi ya kadang dengan bermain-main begini ada pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba muncul yang bisa menjadi pembenaran. Karena kalau kita terlalu serius juga, ini kan beberapa hari ini kan Om terus tuh podcastnya tuh. Dan ada merek lagi di sini nanti kan. Iya. Apakah botol mineral? Gitu kan? Ayo. Jadi ya itulah tadi. Memang kadang juga diskusi-diskusi di warung kopi itu ya seperti yang sudah katakan itu keras. Ya. Tapi satu yang kita syukuri Gar, bahwa diskusi-diskusi itu memang bertengkar di pikiran, tetapi setelah itu
tidak ada lagi. Mungkin itu penyebab ya, banyak sekarang munculnya warkop modern kayak kafe minimalis gitu kan. Mungkin karena banyaknya orang yang ingin bertengkar pikirannya nih ya. Jadi Iya. situlah tempat Nah, dia kalau mau bertengkar nongkrong. pikiran terkait Iya. dengan demokrasi, apalagi Hmm. kaitannya dengan kita timur, ya kita kan buka ini warung pojok juga Iya. ya. Warung Karena juga ini kan. saya lihat berapa tahun terakhir ini kan memang menjamur om Ya. tempat-tempat ngopi ini. Anggaplah kayak di STQ, Ya. di Polder, bahkan yang dulu cuman pesannya tahun lalu kan nggak di situ lagi gitu nah. Bahkan hampir setiap sudut itu tempat orang ngopi, anak-anak muda ngopi itu ada. Ya. Bahkan sampai ke dalam gang itu kan, Ya. kafe-kafe kayak gitu. Jadi yang begitu kan bukan hanya di kota Sangatta ini, juga hampir di seluruh kabupaten kota, di kota-kota besar di seluruh Indonesia itu yang namanya kafe-kafe begitu itu memang menjamur Musimnya. musim. Nah, itu ada bagusnya nggak? Kalau zaman Om dulu masih muda itu bukan di situ, malah di diskotik. Iya kan? Iya betul. Di diskotik itu ngumpulnya anak-anak muda. Dan itu justru merusak. Ya kan? Namanya diskotik itu kan, nah, disitulah ada juga yang namanya narkoba. Apalagi saat Om itu di tahun 90-an itu masih bebas yang begitu. Oh, Ya kan? iya. Di situ terjadi banyak hal yang negatif. Nah, dengan adanya kafe-kafe ini, di munculnya kafe-kafe itu bagus untuk mengurangi minat anak muda untuk terjun ke dunia malam. Jadi dunia malam maksud saya itu dunia malam yang negatif. Ya, ke dunia malam yang produktif. Kadang juga dunia nongkrong nih sampai saya itu saya lah sendiri kadang sampai jam 2 kadang bertahan. Iya, kenapa Sugar betah nongkrong di tempat-tempat seperti itu, kafe-kafe seperti itu, ngopi? Ya karena Sugar kan ingin menyalurkan apa yang Sugar pikirkan. Karena ya namanya pikiran tanpa penyaluran itu, wah bisa merusak tubuh juga kan? Iya kan? Jadi semua butuh penyaluran. Nah, Om menangkapnya itu bahwa memang kita butuh sebuah ruang agar diskusi-diskusi seperti itu lebih terarah dan bagus. Makanya saya buat podcast ini. Gitu. Tanpa Ya kan? Nah, saya punya planning ke depan itu ya selain kita tampilkan calon anggota DPRD kita ya kan untuk menarasikan gagasannya, juga saya akan tampilkan beberapa anggota DPR yang ada sekarang ini untuk berdiskusi terkait isu-isu yang mereka misalnya ada partai A, katakanlah contoh gaji guru honorer itu, bukan guru honorer aja, P3K itu, iya 3K TK2D juga TK2D ya ada kan? TK2D. itu kan menarik untuk didiskusikan itu kan. Tadi juga sebelum kesini saya kan ada ketemu nih dari daerah Kobun. Itu kan TK2D. Ya. Dia ini ndak diperpanjang lah ceritanya kontraknya. Jadi ketemulah sama saya kan. Ada cerita tadi kan mungkin lagi dia minta Albehan dampingi dia ini nanti kan. Ya. Nah, itu memang umurnya 60 tahunan saya lihat kan. Oh, sudah berumur 60 tahun Bapak itu. Cuman kan ibarat apakah yang dia nggak terima ini itu yang mau dia minta kayak dinas yang terkait lah tempat dia kerja kan. Iya. Saya juga ya saya bingung juga bilang kan ada ndak aturan TK2D ini perdanya perbuknya Terkait dengan penghentian. ya terkait dasarnya ini gitu nah. Nah itu menganu kawan nih nih bapak ini kan. Jadi saya kebetulan saya dulu kan sekretaris forum TK2D jadi coba saya nanti coba tanya dulu kan sama ketua forum sekarang ini, saya bilang kan nanti saya tahu bisa didampingi kan cari solusi apanya kan. Cuman memang kalau nggak dia ada cuma kan
di PNS juga karyawan juga mungkin 60 tahun memang sudah pensiun. pensiun Iya. atau nggak diperpanjang lagi Iya. gitu nah. Lah, kan TK2D itu kan ada aturannya, diperpanjang terus kan. Iya. Itu saya masih mungkin saya nggak pernah baca, tahu saya nggak pernah juga bilang nggak ada kan. Iya. Cuman saya belum pernah lihat perbuknya. Iya. Terus perdanya memang nggak ada di perda itu. Di perda itu hanya yang apa sih, undang-undang ASN. Iya. Nah itu hanya nyakup dua aja, ASN sama P3K itu. P3K. Nah, atau sejenisnya lah. Iya, Kalau masalah bahasanya. TK2D juga itu menarik didiskusikan, Gar, ya kan? Menarik. Kenapa saya katakan menarik untuk didiskusikan? Karena ya itu juga menjadi beban daerah sebenarnya. Betul. Di satu sisi, kedua juga banyak juga, bukan banyak ya. Saya dengar selentingan itu juga belum Om teliti dengan baik dan benar. Hanya mendengarkan juga selentingan, banyak juga TK2D yang malas turun. Itu memang ada. Iya kan? Cuman ya ada lah, tapi tidak semua. Betul, tidak semua. Cuman sebenarnya yang saya agak di pemerintah ini kan gini Om, apa ya, TK2D berarti penerimaan ada standar lah penerimaannya gitu nah. Mestinya harus ada standar. Kayak P3 kan ada tes. Iya. Gitu nah. Nah, ketika ada yang masih kayak gini, tuntutan dulu kan sebenarnya gini di TK2D. Yang sudah bertonton kerja itu kan sudah paham dia sistemnya gimana, kerjanya gimana. Betul. Coba kenapa enggak dikasih Kesempatan untuk masuk ke P3K. Itu kan. Nah, ini dia lebih, karena ibaratnya dia lebih sering backup ini. Iya. Kerjaan-kerjaan nanunya kan. Tapi kita enggak tahu lah kan, namanya P3K kan punya cara atur mungkin rekrutmennya sendiri. Ibaratnya saya juga karena saya enggak pernah kayak tahu situ kan. Sebelum itu kan saya sudah berhenti dulu kan. Sudah berhenti ya? Iya, berhenti dulu. Jadi bebas dari TK2D. Makanya Merdeka. iya, gondrong rambut. Ya, sebenarnya seperti Sugar itu memang tidak cocok di situ. Karena selama saya masuk Om, semenjak kita bangun forum itu apa ya? Yes, kayak bumusun aja. Selalu dikritik. Oh begitu. Jadi ketika Sugar masuk sebagai tukang TK2D, Sugar selalu mengkritisi terkait dengan kebijakan. Serba salah kan. Saya ibarat kita di dalam kita yang kan. Kan. Ya maksudnya Sugar itu kita sendiri di dalam justru kita yang mengkritisi itu. Iya betul. Tidak apa-apa kan, itu biasa aja kan. Yang paling pasti kan masalah gaji lah. Dari dulu kan permasalahannya teman-teman itu terus lambat gaji apa ya. Sebagai salah satu pengurus forum ya diam ya, kita nanti salah ya. Harus bicara. Ya memang seharusnya ya pengurus forum itu harus bicara bicara untuk kesejahteraan teman-temannya kan. Cuma bicara ya begini-begini juga. Ya memang itulah resiko. Sebagai pejuang itu resikonya kan. Pejuang itu untuk memperjuangkan sebuah komunitas itu hanya dua resikonya kan. Kalau bukan dipecat, dimusuhi. Iya. Dan itu resiko itu harus diambil. Karena Om selalu berpikir begini. Orang yang berani mengambil resiko itu selalu diikuti oleh keberuntungan. Sakit juga keberuntungannya. Iya. Itu sudah rumus kehidupannya begitu kan. Jadi orang yang berani mengambil risiko itu pasti selalu diikuti oleh keberuntungan. Jadi kalau orang yang tidak berani mengambil peluang, mengambil risiko, ya bagaimana dia bisa berhasil? Nah, kenapa saya bilang selalu diikuti oleh keberuntungan? Orang-orang yang berani mengambil risiko itu ya karena pasti dia tekuni apa yang ada di hadapannya. Persoalan apakah dia berhasil atau tidak, persoalan lain. Nah, kalau dia berhasil, itu kan beruntung. Iya, betul. Itu. Ya minimal teman-teman yang masih berkarir di honorer kan ya jangan diam lah. Saya ya seharusnya mereka juga ngomong ya kan, tapi tidak semua juga. TK2D itu saya lihat jadi itu tidak beruntung. Iya. Kalau mereka memang nggak adil, ya mungkin cobalah komunikasi sama
pimpinan Oh sekarang ini iya, kan iya, gimana ini masalah P3K mungkin kan, cuman betul. nggak paham lah kita kan. Nah itu tadi, kenapa tidak berani melakukan komunikasi dengan yang lebih atas itu, karena dia merasa bahwa kalau saya mengkritisi saya salah, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya, misalnya sebagai seorang pemimpin, saya pemimpinnya, saya suka justru dikritisi. Iya, Karena di situ saya melihat untuk membenahi apa yang orang lain tidak suka dari diri saya. mungkin juga kan karena nggak pernah disampaikan kan, ya kita namanya anggap bupati lah, dia kan bukan orang yang serba tahu Oh ibaratnya kan. iya, manusia juga bupati itu Ya, kan. ada juga di bawah. Mungkin karena nggak pernah disampaikan, dikomunikasikan, mungkin ya beliau karena banyak urusan lain mungkin Ya, gitu kan, ya ndak akhirnya kayak terlupa gini. Oh, ya. kan ndak hanya TK2 dia diurus, Sebenarnya kan, pembangunan tim juga gitu kan. sebenarnya mental seperti itu seharusnya sudah tidak ada di alam demokrasi seperti kita ini. Yang penting kita sampaikan Iya. baik-baik kepada pemimpin kita kan. Mm-mm. Iya kan? Nah, salah juga kalau tiba-tiba datang tolak pinggang, mencak-mencak, menuntut hak, Bawa poster. bawa poster, wah itu nggak benar juga gitu. Kan banyak ruang yang diberikan oleh kita itu untuk menyampaikan pendapat, Betul, betul. ya kan? Itu sampaikanlah langsung kepada pimpinan. Ya. Jangan juga diam. Iya. Nanti pimpinan, oh tidak ada masalah sudah ini karena semua diam kan? Itu. Jadi memang harus bersuara, Gar. Iya, pengurus ya harus siap-siap lah cari Iya. kerjaan di luar kan. Kalau memang dua aja, kita bilang tadi dua aja. Dua aja. Dipecat kan mesti. Kalau tidak dimusuhi ya dipecat. Ya itu risiko. Iya. Tapi kalau apa yang diperjuangkan itu masuk akal dan diterima oleh pimpinan itu kan bagus, Gar. Saya kira masuk akal sih kalau teman-teman nuntut itu, Om. Oh, masuk. Ya, karena satu sisi mereka masih dibutuhkan. Kalaupun mereka nggak dibutuhkan ya udah nggak perlu diperpanjang sudah tahun ini kan. Iya. Ibaratnya masih dibutuhkan gitu noh. Nah, ada tadi yang Sugar sampaikan itu yang baik gitu, bahwa memang misalnya kalau TK2 dia diterima lagi misalnya kan, itu memang harus melalui mekanisme yang baik, Iya, kemudian standarnya yang diterima itu yang bagaimana. Ada standar penerimaan yang harus dianu pemerintah. Kalau enggak, Ya. ya itu kita bilang tadi Om, jadi beban anggaran. Jadi beban anggaran. Kepala dinas ini baru masuk dia bawa orangnya 10 misalnya ini kan, Iya. kan anu kan biasanya kayak gitu Om gitu. Nah, pergantian anggaplah kayak pergantian dewan yang baru masuk, ibaratnya ada yang baru lagi dewan kan dia pasti bawa orang Bawa gitu. pasukan. Nah, jadi yang nggak terpilih mungkin ini kan tertinggal sibuk. Ya. Biasanya kayak gitu Om. Sibuk baca di dinas mana bisa nerima mereka. SK itu ya SK-nya diperpanjang gitu kan. Nah, itulah sempat kemarin yang gelembung itu di TK2-nya di DPR, Iya. di sekretariat DPR. Oh, di situ menggelembung ya. Gelembung, sekap, Mhm. terus PU lah kemarin Iya. kan. Nah, tiga itu Yang menggelembung TK2-nya ya. di atas, kalau nggak salah nih di atas 400-an lah. Iya. Luar biasa ya. Nah itulah saya bilang tadi, Gar, ya. Jadi ya memang politisi itu memang berpihak pada rakyat. Tetapi ukuran keberpihakannya juga itu kan ada takarannya, kan. Misalnya jangan sampai Sugar ikut pileg, kemudian terpilih menjadi anggota DPR, kemudian juga membawa pasukan di bawah untuk dijadikan TK2D. Karena pernah dulu ibaratnya, nah ini juga mungkin saya agak ada dengan pernyataan pemerintah ini bahwa saya masuk ini karena belas kasihan, biar dibilang biar nggak digaji nggak apa-apa. Tapi saya bilang nggak masuk akal kayak gitu. Iya. Saya kan ibaratnya kita kan nggak perlu alasan macam kau berani masuk, kau masukkan di sebuah kemasukan di Dinas ini. Iya, wajib kau bayar haknya. betul. Nggak ada alasan nggak digaji, nggak apa mau terima sih, nggak ada aturannya orang gaji aja standar WK di undang-undang ada. Nah makanya kadang itu menjadi bahasa klise, kan? Nah itu maksud saya Om.
Ya Saya bilang kan harus ada standar dalam penerimaan Iya. TK2D. Misalnya dia orang dari luar, Betul. tidak punya tempat tinggal di Sangatta. Mm-mm. Ya kalau tidak digaji, Ya, siapa betul. yang mau bayar kontrakannya? Siapa yang mau bayar biaya operasionalnya bolak-balik Ah, ah. dari rumah kontrakan ke kantor? Kan tidak masuk akal tuh kalau enggak apa-apa biar tidak digaji. Jadi Wah, hebat betul tuh. makanya pernah saya tanya, isinya pernah TK2D, jangan-jangan netapkan gajinya sambil tutup mata berokok Mhm. sekian sebut angka udah. Jadi enggak ada pertimbangan lain mungkin kan. Saya sempat berpikiran kayak gitu dulu kan. Nah, biasanya TK2D yang tidak terlalu ribut itu di Dinas Pekerjaan Umum, Pak. Iya Di kan? PU. Senyap ya. Iya, karena di situ kan eh, kadang mereka diminta oleh kontraktor untuk membantu membuatkan apa dan apa sebagainya kan, penagihan dan apa ya nanti kontraktor itu memberikan dia sekedarnya. Kalau itu kan ibarat dia dapat dari yang lain lah kita. Iya, pendapatan lain. Cuman maksud saya kan gini, pemerintah harus berpikir mereka ketika mereka mau perpanjang kontrak atau tiap tahun perpanjang kontrak, mereka harus punya standar gitu, Ya. untuk Standarisasi standarisasi TK2D yang sendiri. Betul. Ibaratnya satu sisi mereka punya ibaratnya ya anggaran sering gitu nggak beban lah gitu Iya, kan. jadi Ibaratnya saya dulu katakan, oh kalian beban anggaran panas juga dengar kayak iya, gitu. iya kan. Kita Tersinggung juga Iya. ya sebagai TK2D ya. kita nih kerja bang, Iya. jangan bukannya tidur. Iya, 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 iya. Betul itu kan. Iya kan. Hmm. Jangan sedikit-sedikit membebani anggaran. Yang membebani anggaran itu tidak punya kualitas. Gitu. Cuman nggak bisa disalahkan juga om, memang betul gitu. Nah. Karena ya itu, karena nggak ada standarisasinya dalam penerimaan TK2D kan. Gitu nah. Asal masuk. Apakah gara-gara itu juga berhenti jadi tukar ide? Daripada saya membebani anggaran daerah, lebih baik saya berhenti. Ya lebih rasa mau bebas aja. Oh, mau bebas aja ya. Yang tadi itu ya. Ah, Kan kita di situ masa kita mengkritisi diri Iya, kita betul. sendiri kan. Itu dia. Bagus juga sih Gar, daripada iya. menjadi ganjalan pemikiran, beban. Akhirnya Sugar merasa tidak kerja full lagi, ya lebih berhenti. Ujungnya ya pengaruh ke kerjaan ya uring-uringan kita akhirnya. Ya. Ya itu mungkin dibilang wah enak TK2D. Jangan datang sebentar pulang. Iya. Ya. Kadang juga mereka maksudnya jam berapa Betul. gitu. Kenapa nih? Ya masih ngerjain di rumah. Ya kamu mau jadi tenaga honor di pemerintahan atau gimana kan? Itu dia. Ya memang sebenarnya memang harus disiplinkan juga itu masalah itu. Tapi ya kadang itulah teman-teman yang meneriakkan itu kan dulu kan itu ramai itu di media sosial terkait TK2D itu. Ada pro, ada kontra. Sekarang sisa ketuanya nih yang berjuang nih. Iya. Siapa ketuanya Sal? Masih Pak Mursalim. Pak Mursalim, ya. Pas saya berhenti saya masih ya tetap juga saya sekretarisnya kan dari awal dibangun sampai sekarang. Iya. Forum TK2D. Iya. Asal jangan forum membantu forum begitu diarahkan ke politik ya. Ya kadang juga. Oh kadang juga ya. Lingkungan. Cuman kan hal Jujur betul kamu menjawab. ya memang kenyataannya. Cuman maksudnya gini om, ada yang mungkin atas namakan atau apa. Sebenarnya saya tidak masalah. Kalau itu memang bisa mendapatkan hakmu atau selamat kerja ya silakan. Nah, ibaratnya karena di sistemnya di si forum ini tak balik om. Yang punya kewenangan penuh tuh anggota. Jadi pengurusnya tidak punya. Kalau tidak ada anggota yang ya kita tidak bisa ambil keputusan. Iya. Oh jadi keputusan itu dari anggota. Kalau coy ini. Ya udah kita jalankan. Ya itu dia. Makanya apa ya secara tidak profesional kalau itu. Jadi ya sangat demokratis itu Gar. Cuman kenapa dibuat kayak gitu? Iya. Kalau power ini kekuasaan ini dikasih ke pengurus, enak dia nanti arahkan ke politik ini itu. Itu.
Tapi biasa aja ya, ada teman-teman yang Biasa. nakal mengarahkan ke politik. Biasa aja. Iya. Itu berapa sih anggotanya TKD itu kemarin Gar? Terakhir juga Kalau tahu di ada sekitar 7 ribuan. 7.000. Iya, Tapi sekutim ya. satu kutim. Sekutim. Yang banyak itu kan dinas pendidikan, itu wajar Ya. karena mereka di dinas pendidikan ini kan sekolah-sekolahnya ada sampai ke desa kan. Betul. Sama juga dinas kesehatan, Mm-mm. tidak hanya di kabupaten, dia kan kayak kecamatan juga kan. Iya. Nah, itu memang ada sekitar, kalau dinas pendidikan lebih 1.000 2.000 kah, sama dinas kesehatan ini punya ribuan lah. Iya kan termasuk ceker-ceker di Ah, sekolah itu. karena mereka sampai ke desa itu Mhm. ibaratnya kan. Nah, yang agak yang ya sisanya ya dinas pertanian juga, itu 18 kecamatan dia memang. Nah, itu yang di Dinas Pertanian itu apakah itu yang menjadi penyuluh? Kenapa? Yang menjadi penyuluh pertanian itu. Eh, Dan lagi. ada bidangnya. Oh, ada Ya, tapi bidangnya. tetap di naungan dinas pertanian dia. Oh. Ya, penyuluh tuh ada ditempatkan di PPL lah. Nah, itu masing-masing kan. Iya. Dan itu wajar lah kalau di Dinas Pertanian itu, karena Iya. bagaimanapun juga kan daerah ini kan sebenarnya awalnya dibangun untuk gerakan daerah pengembangan agribisnis Betul. itu, Gedebang Agri. Ya kan? Hanya memang saya melihat bahwa Gedebang Agri yang dimaksud itu belok kiri juga kan. Nggak lurus. Nggak lurus. Jadi kenapa saya katakan belok kiri ya? Yang diayomi ya justru para pemilik modal untuk masuk dan membangun kelapa sawit. Aduh, itu sedang. Tidak apa-apa sih, masalahnya tidak apa-apa. Kan dampaknya juga sekarang kita lihat terkait dengan perkebunan kelapa sawit itu kan Adalah. ada sudah ke masyarakat kita. Seperti yang Sugar katakan tadi, bahwa di Kobun toko-toko sudah mulai semarak, kemudian di daerah Wahau Komben Iya, itu betul. sudah berkembang dengan baik. Itu kan dampak dari perkebunan sawit yang ada di daerah itu. Nah, yang saya maksud itu adalah ada keseimbangan. Gitu. Jadi fokusnya bukan hanya itu. Jadi pertanian rakyat ini yang memang juga harus diperhatikan. Iya. Katakanlah seperti nanam sayur. Ya. Nah, saya akui itu si saya itu operatornya jatuh. Dia lagi ngantuk. Nah, saya akui channel itu kan. Kenapa saya bilang saya akui channel itu ya? Ya selesai di Stiper, pulang ke desanya, membangun perkebunan sayur dengan teman-teman dan kelompoknya di sana. Gitu. Bagus. Saya di sana ramai, kasih kata mungkin tuh buka-buka toko sayur modern dia kan. Itu dia. Kalau di setiap kecamatan, nah ini kita berdiri lagi nih persoalan itu kan. Sugar pancing sih. Nah kalau di setiap kecamatan itu ada lulusan Stiper yang bisa mengembangkan pertanian atau perkebunan sayur seperti itu, maka Kutai Timur ini tidak lagi apa maksudnya itu? Tidak lagi harus menerima sayur dari luar. Iya kan? Tapi yang bagus, saya bagus ini. Seandainya ada 5 aja kayak jadi di setiap kecamatan. Lah iya. Gitu. Seharusnya itu yang. Nah, maksud saya pemerintah mendorong yang seperti ini kan. Itu bagus. Gitu kan. Kalau perlu mereka difasilitasi, diberi pupuk, diberi semacam seleri. Saya pernah dulu kan 2014-15 kan saya di Teluk Pandan. Ya. Di situ kan para petani ya dari sayur. Itu memang bisnis sayur nih memang lumayan gitu dong. Karena di situ biasanya pengepul ke kebun mereka itu. Itu belum sempat mereka, itu sudah habis diambil untuk dioper ke Bontang. Itu daerah Teluk Pandan gitu nah. Itu aja masih kurang gitu. Masih kurang. Iya. Itu petani sayur kan kayak kacang panjang, tomat, lombok, banyak apalah intinya sayuran itu kan sawi gitu. Sebenarnya itu memang ibaratnya hal
pertanian yang kayak gini yang nggak pernah disorot, jadi seolah-olah jadi kelihatan sebenarnya kayak ndak ada dikutin gitu kan, Padahal ada. padahal ada, bahkan kebutuhan masyarakat juga mereka nggak mampu penuhi. Oh iya, masalahnya semakin hari kan Iya. masyarakat kita kan semakin bertambah, Gar. Orang-orang dari luar itu kenapa ke daerah kita? Karena di sini dia melihat peluang Iya. hidup yang lebih bagus. Kalah brandingnya sama panen raya padi kan. Nah, itu dia. Kan biasanya begitu. Kalau branding dengan panen bawang, Ya, betul. iya kan? Hmm. Nah, sebenarnya itu yang seharusnya didorong oleh pemerintah daerah. Betul. Gitu. Jadi ya penyuluh pertanian itu melihat itu kan, Nah. menyampaikan kepada pemerintah bahwa oh, di sana ada kelompok ini bagus disupport.